Sejarah kebenaran politik. Kami menyadari bahwa 1. Bangsa Papua Barat sesungguhnya bukan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena secara historis Papua Barat bukan bagian dari Hindia Belanda. Pada tanggal 24 Agustus tahun 1828 di Lobo, Teluk Triton Kaimana, pantai selatan diproklamasikan kepemilikan Papua Barat oleh Komandan Pasukan Tentara Belanda atas nama Sri Baginda Ratu Netherlands pada saat peresmian Benteng Fort Dubas. Walaupun Papua Barat dan Indonesia merupakan jajahan Belanda, namun administrasi pemerintahan Papua Barat diurus secara terpisah. Bangsa Papua Barat tidak mengambil bagian dalam Sumpah Pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Dalam pertemuan antara wakil Indonesia dan penguasa perang Jepang di Saigon pada tanggal 2 Agustus tahun 1945, Muhammad Hatta menegaskan bahwa bangsa Papua adalah ras Negroid, rumpun Melanesia, maka bangsa Papua meneruskan nasibnya sendiri. Sementara Soekarno mengemukakan bahwa bangsa Papua masih primitif sehingga tidak perlu dikaitkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Papua Barat tidak termasuk di dalam daerah-daerah yang diproklamirkan sebagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dalam konferensi meja bundar tanggal 23 Agustus tahun 1949 hingga tanggal 2 November tahun 1949, status Papua Barat Netherlands New Guinea secara eksplisit dinyatakan oleh Muhammad Hatta, Ketua Delegasi Indonesia, bahwa masalah Papua Barat tidak perlu dipersoalkan karena bangsa Papua berhak menjadi bangsa yang merdeka. 2. Manifesto Komite Nasional Papua, tanggal 19 Oktober tahun 1961. Menyatakan kepada penduduk sebangsa dan setanah air bahwa, berdasarkan pasal 73 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa bagian A dan B, berdasarkan maklumat akan kemerdekaan bagi daerah-daerah dan bangsa-bangsa yang belum berpemerintah sendiri, sebagai termuat dalam resolusi yang diterima oleh Sidang Pleno Perserikatan Bangsa-Bangsa pada sidang yang ke-15, dari tanggal 20 September tahun 1960 sampai tanggal 20 Desember tahun 1960 No. 1514-15. Berdasarkan hak mutlak dari kita bangsa Papua Barat atas tanah air kita. Berdasarkan hasrat dan keinginan bangsa kita sendiri, maka kami dengan perantaraan Komite Nasional dan Badan Perwakilan Rakyat kita New Guinea RAT mendorong Gubernemen Netherlands New Guinea dan pemerintah Netherlands supaya mulai dari tanggal 1 November tahun 1961. A. Bendera kami dikibarkan samping bendera Nederland. B. Nyanyian kebangsaan kami, Hai Tanahku Papua, dinyanyikan atau dilakukan di samping Wilhelmus. C. Nama tanah kami Papua Barat dan D. Nama bangsa kami menjadi Papua. Atas dasar ini kami bangsa Papua menuntut untuk mendapat tempat kami sendiri, sama seperti bangsa-bangsa merdeka dan diantara bangsa-bangsa jitu kami bangsa Papua ingin hidup sentosa dan turut memeliharakan perdamaian dunia. Dengan manifesto ini kami mengundang semua penduduk yang mencintai tanah air dan bangsa kita Papua menyetujui manifest ini dan mempertahankannya, oleh karena satu-satunya dasar kemerdekaan bagi kita bangsa Papua. 3. Kehendak yang suci dan luhur bangsa Papua Barat untuk memiliki negaranya sendiri ditanggapi dengan tindakan aneksasi pemerintah Indonesia melalui Trikora oleh Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember tahun 1961 di Yogyakarta. Perintah Presiden Indonesia untuk menggagalkan pembentukan negara boneka Papua Barat buatan Belanda kolonial, sudah merupakan pengakuan eksplisit pemerintah dan rakyat Indonesia tentang adanya negara Papua Barat. 4. Trikora semakin memperuncing konflik antara Belanda dan Indonesia mengenai status politik bangsa Papua Barat. Adanya perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur, semakin eratnya hubungan Indonesia dengan negara-negara Blok Timur, sebagaimana yang tertera dalam surat rahasia Presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy kepada Perdana Menteri Belanda Dr. J.E. de Ooi tanggal 2 April tahun 1962,
mengakibatkan Belanda tunduk pada tekanan politik Amerika Serikat untuk menandatangani persetujuan dengan Indonesia pada tanggal 15 Agustus tahun 1962. Persetujuan ini disebut New York Agreement. 5. New York Agreement adalah suatu kesepakatan yang tidak sah, baik secara yuridis maupun moral, karena kesepakatan tentang status tanah dan nasib bangsa Papua ditetapkan tanpa melibatkan wakil-wakil resmi bangsa Papua Barat. Pemerintah Indonesia secara sengaja tidak mensosialisasikan kepada bangsa Papua Barat tentang isi New York Agreement, termasuk tentang pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri bangsa Papua untuk memilih, A. Apakah mereka ingin tetap bergabung dengan Indonesia, atau B. Apakah mereka ingin memutuskan hubungan mereka dengan Indonesia. 6. Pemerintah Indonesia secara sengaja tidak mensosialisasikan kepada bangsa Papua Barat tentang isi New York Agreement, termasuk tentang pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri bangsa Papua untuk memilih, A. Apakah mereka ingin tetap bergabung dengan Indonesia, atau B. Apakah mereka ingin memutuskan hubungan mereka dengan Indonesia. 7. Pelaksanaan penentuan pendapat rakyat PPRA pada tahun 1969 merupakan cacat hukum dan moral karena tidak dilaksanakan sesuai pasal X2 ayat 1 dan pasal 18 ayat D ketentuan New York Agreement dan ketentuan hukum internasional, penuh tekanan, teror, intimidasi oleh militer Indonesia dan penuh pembohongan terhadap rakyat Papua dan dunia internasional. 8. Penandatangan kontrak karya oleh PT Freeport McMoran Copper dan pemerintah Indonesia pada tahun 1067 merupakan tidak sah karena tidak melibatkan wakil resmi bangsa Papua Barat dan karena tanah Papua pada waktu itu, secara hukum, belum menjadi bagian dari teritorial Indonesia.